Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini melakukan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang ke-6. Jadi materi ini adalah pelajaran atau bab terakhir di kelas 9. Tentunya pengalaman belajar sudah semakin lengkap setelah mempelajari 5 bab sebelumnya, baik bab yang pertama, bab yang kedua, 3, dan keempat, dan kelima. Kemarin sudah PTS juga ya. Bahwa tentunya juga semakin kompeten, kalian semakin dewasa lagi di kelas 9 dan kalian sudah beranjak dan sebentar lagi juga akan ujian sekolah ya. Jadi semua itu harus kalian jadikan modal untuk mempelajari materi pembelajaran dari bab yang terakhir ini. Nah, perlu diingat bahwa bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian proses pembelajaran PPKN yang diikuti selama jenjang SMP. Di bab yang ke-6 ini bahwa supaya kalian dipermudah dan memahami pendidikan yang lebih tinggi kelak nanti waktu akan SMA. Jadi ini adalah bab yang terakhir supaya kita dipermudah untuk memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, pada bab ini kita akan diajak untuk memahami ruang lingkup materi mengenai bela negara. Ya, judulnya adalah bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 4 poin ya di bab yang ke-6 ini adalah yang pertama A, makna bela negara. Poin ke B yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Poin ke C yaitu perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan poin yang ke D, poin yang terakhir di bab yang ke-6 adalah semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan dalam mengisi mempertahankan NKRI. Nah, kalau kita perlu mempelajari bahwa di bab yang ke-6 ini ada tujuan pembelajaran. Ini yang Mister rangkum di dalam bab ke-6. Yang pertama di mana kita tahu dan dapat menjelaskan makna dari bela negara. Ini tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi makna bela negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, menyebutkan landasan hukum bela negara. Jadi kita tahu ada beberapa hal dari tujuan pembelajaran. Yang pertama kita tahu maknanya bela negara. Yang kedua dapat mengidentifikasi makna bela negara berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi di bab ke-6 ini lebih ke banyak ke undang-undang ya. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan landasan hukum bela negara. Next, bahwa ada satu lagu dari ciptaan Kusbini di mana berjudul Bagimu Negeri. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengarkan lagu ini. Mungkin sekilas Mister akan nyanyikan untuk mengingat kita kembali lagu ini Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, itu satu lirik lagu Bagimu Negeri ciptaan Kusbini. Singkat, jelas, dan padat lagu ini. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, dan bagimu negeri jiwa raga kami. Ini makanya semboyan kita belajar PPKN NKRI harga mati. Jadi satu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, next kita akan lanjutkan lebih lagi mendalami poin kita yaitu poin ke A, makna bela negara. Nah, di dalam makna bela negara ada beberapa pasal yang perlu kita ketahui, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini berbicara setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi bedakan ya antara pasal 27 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam mengupayakan pembelaan negara. Kita semua, baik kalian masih anak-anak, kalian nanti beranjak dewasa, kalian berhak yang namanya memiliki hak dan kewajiban membela negara. Dan yang kedua, pasal ke-9 tadi mengatakan bahwa kita juga berhak wajib ikut serta dalam upaya membelakan negara, dalam mewujudkan penyelenggaraan pertahanan negara. Apa saja? Nanti kita akan lebih lagi mendalami. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dan dicintai kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada beberapa poin yang kita pelajari kemarin dari bab pertama sampai bab kelima ya tentang Pancasila. Jadi kita lebih lagi di mana next selanjutnya bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan, entah itu polisi, TNI, ataupun aparat yang lain melalui teknik atau strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban kita semua, yaitu Mister termasuk Mister juga ya sebagai guru walaupun bukan orang militer, kalian sebagai siswa pelajar, bahkan kalian sebagai rakyat masyarakat yang ada, kalian adalah juga memiliki hak dan kewajiban membela negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalian punya peran masing-masing sebagai pelajar apa sih, sebagai guru apa sih, sebagai masyarakat di rumah apa sih, dan lain sebagainya. Nah, satu kutipan yang menarik Mister juga ya, bahwa Presiden Amerika Serikat ke-35 yaitu John Kennedy. Dia berkata, "Ask not what your country can do for you." Jadi apa yang negara, jangan berharap ya, apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kita mau berikan kepada negara kita. Itu satu kata di mana kita belajar bukan menuntut apa sih yang Indonesia kasih sama saya, apa sih yang Indonesia berikan kepada saya, tapi coba lakukan apa yang kalian dapat lakukan untuk Indonesia. Itu pesan dari Presiden Amerika Serikat ke-35. Jadi sangat menarik sekali dia berkata seperti itu. Jadi bukan apa yang kita dapat dari negara, tapi apa yang kita dapat berikan kepada negara kita. Next, kalian mungkin lebih jago bahasa Inggris ya, lebih lagi. Nah, kita masuk di poin ke B, yaitu perundang-undangan yang mengatur bela negara. Ada beberapa hal, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini berbicara tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Poin ke B, ini ada yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. C, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan TNI. Poin ke D yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6B yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan poin yang ke E di poin B ini perundang-undangan yang mengatur bela negara, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Jadi kalian wajib membela negara, wajib mengupayakan untuk membela negara. Nah, ini di luar kita yang pelajari ya, bahwa bela negara yang termasuk salah satunya TNI, aparat tadi ya, yaitu TNI atau polisi atau peran polisi. Kita tahu bahwa peran TNI ini menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik mereka yang melawan bangsa Indonesia, misalnya negara-negara yang lain dan sebagainya, kayak beberapa hal yang ada beberapa yang demo ya, bahkan ada beberapa hal yang kayak di Papua yang ingin merdeka dan sebagainya, TNI yang berperan ini.
Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dalam seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman atau gangguan terhadap keutuhan bangsa. Nah, berbeda dengan peran polisi. Kalau peran polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, masalah tata tertib lalu lintas dan lain sebagainya, menegakkan hukum, misalnya ada kriminalitas dan lain sebagainya. Di poin yang ketiga yaitu memberikan perlindungan atau pengayoman, menjaga supaya masyarakat ini aman, terjaga, supaya mereka dengan adanya kondisi bahwa tugas-tugas polisi ini atau Polri ini dalam daerah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada ketentuannya ya, jadi tidak sembarangan. Nah, perlu kita ketahui bahwa peran TNI dan peran polisi ini di dalam mengatur bela negara cukup solid sekali ya. Kita patut acungi jempol. Tapi ingat bahwa kita semua rakyat Indonesia juga berhak mengupayakan di dalam bela negara. Mungkin di luar ada TNI, kalau misalnya ada yang mengancam atau mengganggu terhadap keutuhan bangsa, ya kita juga berhak. Salah satunya apa? Tidak ikutkan demo yang ingin memecah belah bangsa kita, atau peran polisi ya ikut serta menjaga sebagai pengguna kendaraan yang wajib, misalnya tertib dan lain sebagainya, tidak sembarangan, tidak mengebut-ngebutan dan sebagainya. Itu kan salah satu membantu kalian peran sebagai rakyat jelata atau mungkin masyarakat Indonesia. Nah, itu saja yang Mister dapat berikan ya, poin ke A dan poin ke B. Nah, untuk lebih lagi di poin ke C, karena ini cukup menarik sekali di dalam perjuangan mempertahankan NKRI, dan di mana kalian di poin ke D juga kalian belajar yang namanya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Nah, Mister akan memberikan nanti PowerPoint-nya, kalian dapat pelajari. Jadi kalian akan membuat yaitu tugas pribadi atau tugas mandiri. Salah satunya mengerjakan LKS bab ketiga. Nanti kalian dapat kumpulkan semuanya. Bab yang kedua dan ketiga nanti dikumpulkan semua di sekolah ya. Kalau sudah selesai, sebelum ujian sekolah kalian dapat mengumpulnya di sekolah, atau mungkin titip kepada satpam, atau mungkin titip kepada guru yang ada di sana. Nanti Mister akan koreksi untuk nilai rapot kalian sebelum ujian sekolah. Dan nilai keterampilan bab ke-6, jadi yang masuk rapot adalah ini. Tugas keterampilannya, buatlah video membahas tentang poin C dan poin D yang ada di bab ke-6 dengan kreativitas kalian masing-masing. Entah menggunakan aplikasi apapun itu, KineMaster lah, video, Viva Video, apapun bentuknya, aplikasinya. Mister izinkan kreativitas kalian untuk membahas poin ke C dan poin ke D. Yang pertama, jangan lupa memberikan salam. Misal, Mister berikan contoh. Saya Joshua. Saya kelas 9A, nomor absen 4 misalnya. Nah, saya akan membahas tentang bab ke-6 bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, poin ke C dan poin ke D. Langsung saja masuk ke materi. Kalian dapat mengambilnya di PowerPoint yang dapat Mister berikan di grup kalian masing-masing, atau membuat sendiri juga boleh. Kreativitas kalian. Jadi, jika ada pertanyaan, kalian dapat WA secara pribadi kepada Mister Hari atau membahas di grup kelas, supaya pembahasan juga atau pertanyaan juga bisa dapat dengan baik disampaikan. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin ke bab 6, supaya dapat kalian pelajari dan nanti ujian sekolah kalian dapat nilai yang baik dan nilai rapot kalian di PPKN kalian. Ingat, 6 pelajaran wajib termasuk salah satunya PPKN. Gunakan itu, jangan sampai ada yang nilai C atau D ya. Jadi tetap semangat, berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian. Nah, untuk nilai ulangan harian bab ke-6 itu Mister ambil dari tugas membuat video itu. Jadi kalau bagus hasilnya, yaitu hasil nilainya. Untuk keterampilan, tugas keterampilan, nah itu kreativitas kalian di dalam menyusun PowerPoint atau mungkin slide ataupun bentuknya. Itu saja yang dapat Mister berikan. Sekali lagi, selamat belajar, dan kalau ada pertanyaan kalian dapat WA kepada Mister Hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami.
Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, itu saja yang dapat Mr. bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kapanpun dan dimanapun. See you next time, God bless you all.